Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hermin Sambulangi SPD, Unit Kerja SMP Negeri 2 Masandah, Kabupaten Tanah Toraja. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kerja praktik pembelajaran di lokasi SMP Negeri 2 Masandah, Kabupaten Tanah Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Syukurlah kalau hari ini kabar kalian baik dan sehat. Siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Syukur kalau hari ini kalian siap. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut, sebagai rasa nasionalisme kita dan supaya kalian juga bisa lebih semangat di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan sebuah lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, silakan anak-anakku berdiri ya. Garuda Pancasila, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat? Masih semangat? Masih. Oke, silakan dulu. Baiklah. Siapa yang ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Iya, silakan. Iya. Pada minggu yang lalu, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang teks tanggapan. Pada teks tanggapan itu kita sudah belajar dari kompetensi 3.7 tentang model-model teks tanggapan. Apa saja yang masuk dalam model-model teks tanggapan? Siapa yang tahu? Ayo. Apa saja itu yang termasuk dalam model-model teks tanggapan? Yang pertama itu adalah kritik. Iya, kritik. Kedua, ujian. Yang ketiga, tujuan. Keempat, penolakan. Berikut, penolakan. Itu yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kaitannya materi pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.8. Ya. Coba diperhatikan ya di slide. Ya. Materi kita itu, kita akan menganalisis struktur teks tanggapan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ada
teks tanggapan itu yang pertama mengenal struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keberagaman budaya berupa kritik atau sanggahan atau pujian yang didengar atau dibaca. Kemudian, adapun indikator pencapaian, adapun indikatornya, yang pertama, menganalisis struktur teks tanggapan bagian evaluasi. Kemudian yang kedua, menganalisis struktur teks tanggapan bagian deskripsi teks. Dan yang ketiga, menganalisis struktur teks tanggapan bagian peringkatan ulang. Kemudian, di dalam kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan ada tujuannya, ada tujuan pembelajaran. Kalian diharapkan mampu menganalisis struktur teks tanggapan dari bagian evaluasi secara tepat. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis struktur teks tanggapan dari bagian deskripsi teks secara tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis struktur teks tanggapan bagian penegasan ulang secara tepat. Jadi ada 3 ya. Ada tujuan yang kalian harus capai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Kemudian, siapa yang tahu apa itu teks tanggapan? Ini materi yang sudah dipelajari ya. Coba, ada yang tahu? Ya. Teks tanggapan itu adalah teks yang berisi tentang pendapat, baik itu kritik ataupun ujian dari pendengar atau pembaca setelah membaca atau mendengar suatu hal atau audio. Itulah teks tanggapan. Adalah suatu teks yang berisi tentang pendapat berupa kritik atau ujian. Apakah kalian pernah mengkritik? Pernah? Pernah ya? Apakah kalian pernah memuji? Nah, apa saja yang pernah kalian kritik? Iya, misalnya ya, kita mengkritik seseorang karena mungkin ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan kita mengkritik. Kemudian kita juga memberikan sanggahan ya. Kadang kita melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa manfaatnya ketika kita mempelajari teks tanggapan ini? Banyak manfaatnya bagi kita ya. Setelah kita mempelajari teks tanggapan ini, tentunya nantinya kita bisa bertutur dengan sopan dan santun. Kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, sopan dan santun kepada orang yang kita kritik. Apakah kita mengkritik itu mengkritik begitu saja? Tidak, tentunya kita memperhatikan kritik itu dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Ya, baiklah. Di dalam kegiatan pembelajaran kita ini, silakan diamati dulu. Ada gambar 1. Ini tentang apa? Iya, tentang hutan. Bagaimana hutan ini? Iya, hutan ini masih dalam keadaan sehat. Tidak ada gangguan, tidak diganggu oleh manusia. Kemudian, perhatikan gambar yang kedua. Kira-kira apa yang terjadi pada gambar yang kedua? Ya, terjadi kebakaran. Mengapa terjadi kebakaran seperti ini gambar ini? Siapa yang bisa memberikan kritikan? Iya, karena ulah manusia yang kurang bertanggung jawab sehingga terjadi kebakaran. Berikut setelah terjadi kebakaran, ketika apa yang terjadi? Iya, hutan sudah hancur.
Iya, kembali ke manusia. Siapa yang salah? Manusia yang salah karena tidak memelihara hutan dengan. Bagaimana caranya kita memberikan tanggapan terhadap ini? Tentunya kita mengkritik, ya, mengkritik baik itu ini gambar ya, kita mengkritik itu dengan bahasa yang sopan dan santun. Ya. Nah di sini juga silakan anak-anakku sekalian amati contoh teks tanggapan. Ya, silakan dibaca. Ini adalah salah satu contoh teks tanggapan. Ya, baiklah. Karena hari ini kita akan fokus mempelajari tentang struktur teks tanggapan. Dalam struktur teks tanggapan itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama evaluasi, yang kedua ya, yang ketiga penegasan. Ya. Ada tiga struktur teks tanggapan. Kemudian struktur teks tanggapan bagian evaluasi itu bagian evaluasi ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca ya, memusatkan perhatian pembaca pada pendapat yang ada yang telah disampaikan. Kemudian bagian deskripsi teks yaitu bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang akan disampaikan dalam paragraf tanggapan kritis sehingga akan dicapai kebenaran. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Nah, pada bagian penegasan ulang ini pendapat berisi pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Jadi ada tiga ya. Yang pertama tadi apa? Evaluasi. Kedua, deskripsi teks. Yang ketiga, penegasan. Dan ketiga struktur teks ini nantinya ada tugas ya. Ada tugas yang kalian akan kerjakan. Itu telah siapkan LKPD yang isinya di dalam ada teks tanggapan, ada sebuah teks tanggapan. Baru secara berkelompok kalian akan membaca teks itu lalu menemukan struktur teksnya ya. Struktur teksnya yang ada tiga. Yang pertama tadi itu apa? Bagian evaluasi. Yang kedua bagian ketiga bagian penegasan ulang. Jadi itu yang kalian akan diskusikan nantinya yang ada di LKPD. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD. Ya. Ya. Silakan diamati, dibaca LKPD yang telah dibagikan, baca petunjuknya, lalu baca teks tanggapan di situ. Setelah itu kamu menemukan, mendiskusikan tentang struktur teks tanggapan yang terdiri dari yang pertama tadi bagian evaluasi, kemudian yang kedua bagian deskripsi teks, dan yang ketiga adalah bagian penegasan. Sekarang kamu baca secara diskusi kan ya. Silakan dikerjakan.
silakan didiskusikan ya. Baca teksnya dulu. Ini sudah.
Ada yang tidak dipahami, maka ditanyakannya kalau ada yang belum dipahami dari pertanyaan yang ada di KPD. Di sini kelompok 1. Sudah? Sudah? Sudah. Yang kelompok 2 belum ya? Kalian akan
di depan kelas ya. Ada satu orang mewakili kelompoknya ya untuk membacakan tugasnya di depan kelas. Silakan kelompok mana yang duluan? Silakan kelompok 1. Yang lain menyimak ya. Yang pertama, evaluasi. Banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi sekarang ini. Saat bencana banjir terjadi banyak orang yang kehilangan harta benda. Nomor 2, struktur teks deskripsi. Penyebab utama banjir berasal dari curah hujan yang tinggi. Penyebab lainnya dari banjir ialah penebangan hutan secara liar. Hutan pada dasarnya berfungsi sebagai daerah resapan air, menyimpan air hujan kemudian mengalirkan kepada manusia melalui bentuk air tanah. Yang ketiga, penegasan ulang. Dengan demikian, untuk mencegah bencana terjadinya banjir, diharapkan agar kita tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon ilegal secara bersama-sama. Ya, itulah penampilan kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Adakah yang bisa memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok 1? Ada yang menanggapi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat. Ya. Kemudian selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Evaluasi. Banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi sekarang ini. Secara sederhana, banjir dapat definisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga meliputi permukaan bumi kawasan tersebut. Deskripsi teks. Penyebab utama banjir berasal dari curah hujan yang tinggi. Jika hujan turun terus-menerus, tempat penampungan air tidak dapat menampung volume air yang melampaui kapasitas. Penegasan ulang. Penyebab lainnya dari banjir ialah penebangan hutan secara liar. Hutan pada dasarnya berfungsi sebagai daerah resapan air, menyimpan air hujan kemudian mengalirkan kepada manusia melalui bentuk air tanah. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, itulah penampilan dari kelompok 1. Ada yang ada. Kemudian silakan kelompok 3, kelompok terakhir ya. Struktur teks evaluasi. Kita sebagai insan yang mendiami bumi ini diharapkan dapat menjaga lingkungan dengan bijak dan cerdas. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon ilegal secara besar-besaran. Yang kedua, deskripsi teks. Penyebab utama banjir adalah berasal dari curah hujan yang tinggi. Jika hujan turun terus-menerus, tempat penampungan air tidak dapat menampung air yang melampaui kapasitas. Yang ketiga, penegasan ulang. Penyebab lainnya dari banjir adalah penebangan hutan secara liar. Iya, berikan tepuk tangan. Itulah penampilan dari kelompok 3. Nah, Ibu rasa hari ini kalian semua sudah mempresentasikan tugasnya secara berkelompok diwakili oleh lainnya secara individu di depan kelas. Nah, baiklah, hari ini kita akan membuat sebuah kesimpulan ya, bahwa berdasarkan apa yang telah kalian diskusikan dari menganalisis struktur teks, tanggapan yang ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian evaluasi, kemudian yang kedua deskripsi teks, dan yang ketiga penegasan ulang. Berdasarkan apa yang kalian telah baca, teks yang kalian telah baca tentang banjir itu, dapat kita simpulkan bahwa bagian struktur teks evaluasi itu, bagian evaluasinya itu apa? Itu tadi benar yang sering terjadi. Kemudian struktur teks pada bagian deskripsi teks yaitu penyebab utama banjir berasal dari curah
hujan yang sangat tinggi. Kemudian penegasan ulang yaitu ya, dengan demikian penebangan hutan secara liar itu akan menyebabkan banjir. Nah, gitu ya. Kemudian bisa kita refleksi hari ini, adakah hambatan-hambatan yang kalian alami dalam kegiatan pembelajaran ini? Jika ada, saya kira cukup ya dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu ada soal evaluasi yang kalian akan kerjakan secara individu ya, Ibu Wanita. Ya, kita akan mengevaluasi apa yang kalian sudah baca teksnya tadi ya, yang kalian sudah kerjakan. Silakan dievaluasi dulu. Silakan dikerjakan dulu ya. Ya, sudah? Sudah. Perhatikan, kalau sudah dikerjakan, silakan diputarkan pekerjaannya di samping kiri kanan, nanti temannya yang periksa ya. Masing-masing kita akan evaluasi. Akan periksa. Silakan diperiksa dulu. Ya, untuk jawaban nomor 1 bagian apa? B. Ya. Nomor 2 D. Jawaban D. Nomor 3 D. Kemudian nomor 4 D. Nomor 5 D. Iya. Ada yang nah, karena sudah selesai, silakan dikumpul ya. Baik tugas secara kelompok
kegiatan pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar dari KD 4.8 ya, dengan materi yang sama tentang teks tanggapan. Jadi anak-anakku sekalian, silakan semangat belajar lagi di rumah dengan giat. Pada pertemuan berikutnya kita akan lebih semangat lagi untuk belajar. Semangat! Semangat! Silakan berdiri dulu. Baiklah, sebelum kita pulang, kita akan berdoa ya. Saudara-saudara yang memimpin kita dalam doa, siapa yang tugas hari ini, silakan. Baiklah, terima kasih saya sampaikan kepada anak sekalian untuk hari ini. Kita akan kembali di rumah sedangkan belajar demikian lagi di rumah ya, supaya pertemuan berikutnya kita akan sehat dan melanjutkan